Shalom Aleichem. Kita jumpa lagi di hari ini melalui rehat renungan harian Toraya Selasa 26 Oktober 2023. Senantiasa hati kita berdirang karena kita tahu kepada siapa kita membawa, membuka, dan mempercayakan seluruh kehidupan kita selain hanya kepada Tuhan Yesus saja yang adalah kepala gereja kita. Firman Tuhan kembali menyapa di hari ini. Mari sambut firman-Nya, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang selalu memberikan kasih, berkat, dan pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Bahkan di hari ini dan seterusnya, Tuhan terus menjaga dan memberkati kami. Syukur atas firman-Mu di hari ini. Tersedia untuk kami baca dan renungkan. Biarlah firman Tuhan menempati tempat yang terbaik di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Yosua mengganti Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini, dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titaku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat, lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titanya mereka akan keluar, dan atas titanya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Amin. Tema rehat di hari ini, hati yang lapang. Sobat rehat, biasanya untuk menghindari sungut-sungut, ketika kita kecewa, ketika ada harapan yang tidak tercapai, maka kita akan mengatakan bahwa ya mau-maunya Tuhan saja. Terserah Tuhan apa yang dipandangnya baik. Ataukah kita katakan bahwa semua ada pada keputusan Tuhan? Musa akan segera mengakhiri masa kepemimpinannya dalam kembara perjalanan bangsa Israel. Dengan susah payah ia memimpin bangsa itu keluar dari Mesir. Kini perjalanan itu sebentar lagi akan sampai di tanah Kanaan. Namun Tuhan menyatakan bahwa Musa tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak berhak
masuk ke tanah Kanaan. Ia menyuruh Musa naik ke gunung Abarim untuk melihat tanah Kanaan dari jauh. Setelah melihat tanah Kanaan, Musa akan mati dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Ia tidak diizinkan masuk tanah Kanaan karena pelanggaran yang dilakukan Musa di padang gurun Sin. Walaupun begitu, Musa sama sekali tidak membantah. Dia tahu itu adalah otoritas Allah sendiri. Ia menerima keputusan Tuhan dengan lapang dada. Ia menunjukkan kelapangan hatinya dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan agar memilih seorang pemimpin yang akan menggantikannya. Tuhan minta Musa untuk mengambil Yosua dan memberkatinya, kemudian menyampaikan perintah serta kewibawaannya di depan umat Tuhan. Sobat Rehat, Musa tidak menyampaikan protes atas keputusan Tuhan yang mungkin kita menilai itu sebagai keputusan yang tidak adil. Memimpin umat yang begitu keras dan setiap saat bersungut-sungut sangat membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Dan justru karena ketegaran hati mereka mengakibatkan Musa bertindak tegas. Tetapi juga tindakan Musa fatal adanya mendatangkan hukuman atas dirinya. Sobat Rehat, mungkin saja ataukah sementara menjadi pergumulan kita pernah menyesal ketika dalam berbagai hal kita telah berkorban untuk sebuah harapan. Namun berdoalah kepada Tuhan. Dia yang akan melapangkan hati kita untuk menerima dan mengaminkan setiap petunjuk dan keputusan Allah di kehidupan ini. Kalau Tuhan yang bertindak, pastilah adil adanya. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami pun kerap kali berada dalam kondisi yang cemas, kecewa, dan merasa tidak sanggup untuk sebuah tugas kerja dan pelayanan. Ada banyak harapan-harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kami alami dan jumpai di kehidupan ini. Tetapi satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat di kehidupan kami. Tuhan tidak pernah salah di dalam melakukan keputusan. Kalau Tuhan yang berkehendak, semuanya baik adanya. Semuanya membutuhkan proses supaya kami memahami bahwa cara Tuhan sungguh ajaib, cara Tuhan memperlengkapi kami luar biasa indahnya. Bapa di sorga, setiap anak-anak Tuhan di hari ini di mana saja mereka berada, dalam kondisi keberadaan mereka masing-masing, lawatan Tuhan luar biasa mengasihi dan memberkati mereka. Ubahkan kami dengan setiap firman-Mu yang senantiasa hadir di setiap waktu untuk menguatkan kami, mengokohkan iman pengharapan kami bahwa Engkaulah Tuhan kami, Juru Selamat kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.